hidayah atau disebut sebagai petunjuk. Tapi jangan membayangkan hudan al-huda, kalimat bil huda liyudhiru ala dini kulih, bahwa setiap arsalna rusulana, setiap kami mengutus para rasul khalifah Allah di muka bumi, itu adalah dengan al-huda, petunjuk. Berarti petunjuk bayangan Anda, bayangan kita bukan seperti sebuah tulisan itu rumah makan 100 meter itu adalah tempat menunjukkan atau ditujukan ke tempat. Hidayah bukan itu. Hidayah juga bukan ke sebuah, kalau kita menuju suatu tempat kemudian ada perempatan, kita melihat petunjuk arah, jika ke selatan itu ke Pomosda, jika ke timur itu ke Surabaya, jika ke utara itu katakanlah ke Bojonegoro. Bukan, itu dalam perspektif narasi petunjuk dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Al-Quran itu adalah ayat atau tanda yang menunjukkan akan diarahkan ke suatu tempat. Itu pun sebenarnya juga bukan persis sebagai satu kalimat ayat atau tanda, karena ada bedanya begitu. Sebab kalau ayat itu ada implementasinya begitu ya. Kita kembali kepada huda. Jadi hudan itu adalah, jangan difahami adalah seperti seseorang yang ngasih nasihat. Saya kasih nasihat begini, kemudian kamu paham, oh saya mendapat petunjuk. Bukan begitu, juga bukan begitu gitu. Jadi bukan dalam pengertian tulisan plang, ada tulisan menunjukkan arah, bukan. Juga bukan nasihat ya nasihat begitu, tapi bukan kemudian kamu mendapatkan pencerahan dari nasihat itu bukan. Tapi hudan itu adalah terang. Hudan itu adalah terang hasil dari cahaya, terang dari hasilnya cahaya yang dihasilkan dari sesuatu ini bisa matahari itu memancarkan cahaya, sehingga cahaya itu menjadi terangmu, terang kita. Dengan adanya terang itu menjadikan yang gelap itu menjadi kelihatan, menjadi terang. Itu namanya adalah hudan. Makanya dikatakan bahwa pada saat hudan lil muttaqin sebagai petunjuk dalam tafsirnya, tapi kalau dari petunjuk guru kita maknanya adalah terang, cahaya dari sumbernya, khusus bagi mereka yang bertakwa, sehingga la raiba fihi, sehingga hidup itu tidak di dalam keraguan-raguan, tidak di dalam ambigu, tidak di dalam gejolak pikiran-pikiran yang semrawut. Kemudian maka ayat ini kan itulah Alkitab. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Pemahaman secara umum itu adalah sebuah buku yang telah dituangkan tulisan-tulisan, sehingga tulisan itu dapat dibaca, dan itu disebut sebagai bacaan yang menunjukkan sesuatu, yang dapat menjadikan seseorang memiliki kepribadian. Itu disebut Alkitab, katakanlah demikian. Tapi dzalikal kitab di sini apakah maknanya seperti itu? Quran sebagai firman Allah itu pada saat menyebut dzalikal kitab, itulah Alkitab. Pun pada saat di Taurat, di Injil juga menyebut Alkitab. Dalam bahasa kita al-buku atau buku. Coba rasional, ayo saya ajak berpikir rasional. Pada saat seseorang memiliki sebuah pemikiran, kemudian pikiran itu dituangkan menjadi sebuah tulisan yang merupakan rangkaian dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi kata, kemudian kata-kata itu dirangkai menjadi sebuah kalimat. Saat telah terbentuk kalimat, kita sebut sebagai narasi. Pada saat narasi, kemudian kalau kita membaca, itu kita jadikan sebagai referensi. Saat kita bisa mengambil sikap, maka kita sebut sebagai kemampuan seseorang berliterasi. Mumet kowe ya. Tapi intinya bahwa sebuah huruf yang kemudian dirangkai menjadi kata-kata itu kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat. Kemudian kamu atau seseorang itu atau kamu menuangkan di dalam sebuah tulisan
kemudian dituangkan dalam lembaran-lembaran yang muncul dari pemikiran kamu atau dari hasil yang telah kamu ilustrasikan dalam bentuk tulisan, dituangkan dalam lembaran, dikumpulkan, dijepret, dijilid, kemudian menjadi buku. Pun pada saat tulisan orang-orang di masa lalu, siapapun ini yang kemudian ini, apakah kamu atau tokoh atau siapapun, bahwa hasil pikiran yang merupakan rangkaian dari kata-kata yang menjadi kalimat dituangkan dalam bentuk lembaran kemudian dibukukan, kemudian ini disebut sebagai kitab. Logikanya, apakah iya itu disebut kitab yang disebut oleh Allah, Al-Quran? Masuk akal nggak? Wes, iso nompo. Seperti halnya kubur. Pada saat kamu musyawarah karena pada saat di suatu desa, di desa kamu itu kesulitan menguburkan orang yang mati, sedang jika dibakar itu bukan kepercayaan kita, jika dibuang laut sebetulnya kita nggak menghargai, dipendem, digeletakne, ditinggal koyok kucing gitu ya, akhirnya dibuat disakralin gitu, kemudian disepakati bahwa tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk menanam jasad manusia kita sebut kuburan. Apakah itu hasil dari malaikat atau dari Allah, atau itu adalah pemikiran kesepakatan kamu dengan desa, kemudian kamu sepakati itu sebagai kuburan, begitu kan? Paham maksud saya? Sehingga itu mestinya tidak masuk akal disebut sebagai kuburan yang dimaksud di dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'i man fil kubur, kan tidak relevan gitu loh, tidak sinkron. Wes masuk akal, wes nompo akale. Kemudian ini jika dikaitkan ada pertanyaan kubur, apakah kubur itu menjadi sangat jelas itu mustahil, begitu loh. Paham? Sama saat kita menyebut dalikal kitab, itulah Alkitab, buku merupakan hasil dari lembaran, kemudian lembaran ini disatukan, kemudian kita sebut ini buku, ini adalah karya kamu, gitu loh ya. Sekarang yang menjadi pemikiran kita, apa iya Allah menyebut dalikal kitab itu kitab yang kamu sepakati, yang kamu bukukan, yang kamu kelumpuke, kamu kumpulkan dari hasil yang kamu anggap mushaf. Mushaf itu lembaran. Itu lembaran yang hasil pikiran manusia atau lembaran dari Tuhan? Wes temu, linknya wes ketemu, paham ya?